Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia teknologi informasi, khususnya dalam konteks integrasi sistem pada platform digital besar seperti Traveloka. Nah, judul presentasi kami adalah analisis integrasi sistem Traveloka, middleware, dan tantangan interoperabilitas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Vanessa Zaranggiu, dengan NIM F52124036. Kemudian ada Ellen Tri Alfiana Salwa dengan NIM F52124049. Kemudian ada Muhammad Syahril Akadili dengan NIM F52124048. Kemudian ada Febriansyah dengan NIM F52124044. Dan ada Sahra Ansar dengan NIM F52124042. Nah, untuk poin pertama, saya akan membahas tentang identifikasi sistem Traveloka yang terdiri dari beberapa subsistem penting yang saling terintegrasi. Nah, mari kita identifikasi subsistem tersebut satu persatu. Yang pertama ada user portal. Nah, ini merupakan antarmuka utama tempat pengguna mencari, memesan, dan mengelola layanan perjalanan. Nah, subsistem ini terintegrasi langsung dengan CRM, payment gateway, dan sistem pelaporan. Kemudian tantangannya terletak pada performa tinggi, personalisasi konten, dan validasi data real time. Nah, apa sih nilai strategisnya? Dia dapat menjadi titik interaksi utama pengguna dan penentu utama pengalaman pengguna atau UX. Nah, kemudian ada payment gateway. Nah, fungsinya untuk menyediakan layanan pembayaran yang aman dan beragam, terhubung dengan sistem bank, e-wallet, serta akuntansi dan pelaporan internal. Tantangannya adalah keamanan transaksi, kepatuhan terhadap regulasi, dan penanganan error. Dan nilai strategisnya yaitu menjaga kepercayaan pengguna dalam setiap transaksi digital. Terus yang ketiga ada Customer Relationship Management atau CRM. Nah, di sini dia memiliki fungsi menyimpan data pengguna dan histori transaksi untuk keperluan layanan pelanggan dan pemasaran. Nah, dia juga memiliki integrasi yang terkoneksi dengan user portal dan sistem notifikasi atau email marketing. Adapun juga dia memiliki tantangan yaitu konsistensi data pengguna, segmentasi, dan privasi. Nah, dan terakhir dia memiliki strategis meningkatkan loyalitas pelanggan dan efektivitas kampanye promosi. Dan yang terakhir yaitu reporting dan analitik. Nah, di sini dia memiliki fungsi menganalisis data transaksi, performa sistem, dan tren pengguna. Dia juga memiliki integrasi di mana dia mengambil data dari semua subsistem utama. Terus dia juga memiliki tantangan volume data besar atau big data, real time processing, dan visualisasi yang bermakna. Adapun dia juga memiliki nilai strategis, itu memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alur data yang telah kami buat. Di sini kami membahas tentang diagram alur data Traveloka. Jadi jika kita melihat diagram itu, di mana pada bagian pertamanya itu ada yang dinamakan user portal. Nah, di mana user portal itu sendiri merupakan tampilan utama yang akan dilihat oleh pengguna saat membuka Traveloka. Nah, di sini pengguna itu bisa melakukan daftar akun dan juga login. Dan juga di sini mereka bisa melakukan pilihan layanan jika mereka ingin membooking tiket, pesawat, hotel, kereta, dan lain-lain. Di sini juga mereka bisa melihat historis pemesanan mereka, dan juga di sini akan menampilkan notifikasi atau juga promo yang mungkin sedang diadakan oleh Traveloka itu sendiri. Nah, jadi fungsi utama dari fitur pertama itu yaitu sebagai pintu masuk untuk semua layanan sekaligus tempat berinteraksi langsung dengan pengguna. Kemudian ketika mereka telah selesai melakukan daftar akun, booking, segala macam, data-datanya itu akan dikirim ke yang namanya booking engine. Nah, di mana pada booking engine ini sendiri itu merupakan mesin inti yang akan menangani proses pemesanan. Jadi begitu pengguna melakukan pilihan layanan apa yang akan dia pilih, maka data-data itu akan dikirim ke sini, ke booking engine ini untuk dibuat. Jadi booking engine ini sendiri itu berfungsi sebagai untuk mengecek ketersediaan, apakah pesawat itu ada, kamar, hotel, dan lain-lain itu apakah yang di booking itu tersedia atau tidak. Nah, kemudian di sini juga itu dia akan melakukan perhitungan harga seperti biaya tambahan, harga total keseluruhannya. Dan juga di sini itu sebagai tempat menyimpan detail pesanan sementara sebelum dilakukannya pembayaran. Nah, jadi bisa dikata fungsi utama dari booking engine ini sendiri itu sebagai memproses dan juga mengelola data pemesanan dari awal hingga siap dibayar. Nah, selanjutnya setelah itu di sini ada yang namanya payment gateway, di mana
ketika tadi kan di sini kan di booking engine ini dia hanya tempat penyimpanan sementara pesanan yang akan dibayar tapi belum dibayar. Jadi dia akan melakukan proses pembayaran pada payment gateway ini. Nah, jadi pada payment gateway ini dia bertanggung jawab untuk urusan pembayaran. Jadi setelah pemesanannya berhasil, sistem ini akan menampilkan berbagai metode pembayaran, misalnya seperti e-wallet, transfer, kartu kredit, dan lain-lain. Nah, dan juga di sini akan menampilkan proses transaksi dan memastikan pembayaran itu sukses atau tidak. Nah, kemudian dia akan mengirim kembali notifikasi ke subsistem lain bahwa pembayarannya ini berhasil atau tidak. Jadi dia ini juga akan mengirim notifikasi ke subsistem lain. Jadi dia akan mengirim informasi pembayaran ke booking engine dan juga ke CRM ini. Nah, kemudian jadi fungsi utama dari payment gateway ini sebagai menjembatani antar pengguna bank dan juga sistem untuk mengawasi agar transaksi berjalan dengan aman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CRM atau Customer Relationship Management. Nah, di mana sistem ini itu mengurus semua hal tentang relasi ke pelanggan. Jadi, datanya itu bisa dari pemesanan, pembayaran, atau interaksi lainnya. Nah, CRM ini akan mengirim email dan juga SMS notifikasi kepada pengguna. Dan juga dia bisa menyimpan historis dan preferensi pengguna. Dan juga dia bisa memberikan rekomendasi dan juga promo spesial kepada pengguna. Nah, jadi fungsi utamanya itu sebagai menjaga hubungan baik antar pengguna lewat komunikasi dan personalisasi. Nah, jadi jika kita lihat di sini, CRM ini dia akan mengirim seperti alur yang telah tergambar, dia akan mengirim notifikasi kepada user portal itu sendiri. Nah, jika kita lihat di sini terdapat beberapa database, di mana ada database booking, customer data stories, dan juga payment records, di mana ini merupakan tempat penyimpanan data-data yang nantinya akan diolah oleh sistem ini, lalu disalurkan ke satu sistem dan sistem yang lain, seperti itu. Nah, jadi sekian penjelasan mengenai alur data dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, pemilihan middleware untuk Traveloka yang cocok itu ialah API Gateway dan juga Message Oriented Middleware atau MOM. Nah, kita mulai dari API Gateway. Ini adalah titik pusat yang menerima semua request dari berbagai platform, baik dari aplikasi mobile, web maupun pihak ketiga. Nah, terus fungsinya itu dia itu menerima dan juga merutekan request ke microservice yang sesuai. Kemudian dia menyediakan autentikasi dan juga otorisasi. Dia mendukung rate limiting dan juga caching. Kenapa sih cocok untuk Traveloka? Traveloka memiliki banyak layanan seperti booking tiket, hotel, kuliner, dan lain-lain. Dengan API Gateway, semua request bisa dikontrol dari satu pintu tanpa mengubah backend service satu persatu. Kemudian yang kedua itu Message Oriented Middleware. Nah, middleware jenis ini memungkinkan komunikasi asinkron antara layanan sehingga tidak harus menunggu respons secara langsung. Nah, dia berfungsi sebagai komunikasi berbasis event dan juga message queue. Kemudian dia mendukung recovery otomatis jika layanan sedang sibuk atau offline. Kemudian fault tolerance dan juga reliability tinggi. Kenapa cocok untuk Traveloka? Yang pertama, mengurangi ketergantungan antar layanan, kemudian meningkatkan skalabilitas dan juga keandalan, kemudian mendukung arsitektur event driven. Nah, dengan komunikasi API Gateway dan Message Oriented Middleware, Traveloka bisa membangun arsitektur sistem yang modern, tangguh, dan siap menangani kompleksitas layanan digital di era sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Di video ini saya akan menjelaskan 3 tantangan utama dalam integrasi middleware khususnya di perusahaan besar seperti Traveloka, serta solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, tantangan legacy code. Tantangan pertama adalah legacy code. Banyak sistem lama yang masih digunakan oleh perusahaan besar dan sistem-sistem ini tidak dibuat untuk berkomunikasi dengan teknologi modern seperti API Gateway atau Message Broker. Masalahnya, kita nggak bisa langsung mengganti semua sistem lama karena biayanya mahal dan resikonya tinggi. Solusinya, kita bisa membangun yang namanya adapter layer atau API wrapper. Ini adalah semacam jembatan yang memungkinkan sistem lama tetap berjalan, tapi bisa dihubungkan ke sistem baru dengan aman dan efisien.
Dengan begitu, kita bisa melakukan integrasi tanpa harus merombak semua kode lama. Yang kedua, tantangan keamanan. Tantangan kedua adalah soal keamanan. Ketika sistem kita mulai terbuka karena memakai API dan message queue, resikonya juga bertambah. Misalnya, bisa terjadi serangan DDoS, penyalahgunaan akses, hingga kebocoran data jika sistem tidak diamankan dengan baik. Solusinya adalah menggunakan keamanan berlapis. Kita bisa menerapkan autentikasi token seperti JWT atau OAuth 2.0. Lalu pastikan semua komunikasi terenkripsi menggunakan TLS API Gateway, juga harus dilengkapi dengan rate limiting supaya tidak mudah diserang. Dan di sisi message broker seperti Kafka atau RabbitMQ, kita wajib mengaktifkan role-based access control supaya hanya layanan yang sah yang bisa mengakses antrian pesan. Kemudian yang ketiga, tantangan format data. Tantangan ketiga adalah perbedaan format data antar layanan. Ada layanan yang pakai JSON, ada yang masih pakai XML. Bahkan ada yang pakai format seperti protobuf. Ini bikin integrasi jadi rumit karena datanya nggak bisa langsung diproses tanpa konversi. Solusinya kita bisa pakai data transformation layer, semacam middleware tambahan yang bisa mengkonversi format data dari satu layanan ke layanan lainnya. Selain itu, setiap tim juga bisa membuat kesepakatan format data sejak awal dengan menggunakan kontrak API. Misalnya dengan tool seperti Swagger atau OpenAPI. Jadi kesimpulannya, tantangan integrasi middleware memang nyata, mulai dari legasi kode, keamanan, hingga perbedaan format data. Tapi semuanya bisa diatasi dengan solusi teknis yang tepat dan strategi yang matang. Middleware seperti API, Gateway, dan Message Queue tetap sangat penting untuk membangun sistem yang modern, scalable, dan fleksibel.